berapa tahun ngerasain nyanyi 3 jam reguleran gitu yang dibayarnya cuma 10.000 semalam. Habis 91 kita ke Budokan Tokyo Jepang, dari Menang situlah ya? menang juara 2 dunia. Oke. Dunia ya kan? Juara 2 dunia. Dunia ini tuh festivalnya tuh festival dunia, bukan festival kelurahan. Kan tadinya kan kita tuh ditolak-tolakin tuh kalau kait-kaitnya tuh. Masa sih lagu enak semua? Ditolakin. Oh iya. Ditolakin sama label dan waktu itu yang jadi apa namanya? Yang jadi pahlawannya Kahitna itu adalah Mas Ben Sleo sama Mas Edi Susilo. Yofi berpikiran gitu. Oke. Nyanyinya jangan bagus. Nyanyinya asal teriak aja gitu. Kita kan zaman baheulanya Kudu halus. bisa tuh aing kudu aya vibrat. Jangan ada vibrat. Ih, itu mah anjir kieu masih rek jadi apa masuk ke industri gitu ya. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini idola saya, Aduh, Kang Hedi Yunus. Ferdi, Nuhun pisan. sami-sami Nuhun pisan. sudah mampir diajak ke sini loh. Aduh, saya bener kaget pas begitu saya DM. Terus saya bilang, Kang Hedi mau atuh podcast gini? Langsung mau, ada tanggalnya. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Nuhun Kang. Nuhun sami-sami Sampai loh. ke sini juga macet ya Kang ya? Kan sini Pas tadi macet. iya pas lagi jam bubaran kantor, jam macet, tapi ya maksudnya aku mah kan orangnya karena nggak enakan ya. Iya, Tadi kan iya. jadinya jam 7. Ternyata lewat dari jam 7 terus ternyata Iya. macet pisan. Jadi update terus tiap jam yang lewat. Fair punten. Nggak enak hati kalau Enggak, nungguin soalnya. saya juga udah pasti, udah Kang, saya mau 6:30 harus udah ada, udah siap, udah santai Kang. Kang Hedi udah mau datang juga, alhamdulillah. Oke, kemarin tuh ada yang nge-DM juga, jadi podcast saya tuh ada yang suka minta gitu. Salah satunya Kang Hedi Yunus, diminta, jadi pas yang minta Kang Hedi Yunus udah ada, sekarang alhamdulillah. Terima Kang, kasih ya. gini Kang, ini teh Akang teh sekarang living legend lah. Waduh. Buat Berat, kita ya. itu adalah satu sosok yang sangat luar biasa dari muda sampai sekarang masih stamin terus. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Jadi saya tuh cuma pengen tahu Kang, Hedi Yunus itu siapa sebenarnya Kang? Dari mana asalnya? Keluarga teh dari keluarga musisi kah? Apakah KKN gitu? Maksudnya diasupkan ke keluarga Kang gitu? Apa gimana gitu Kang? Jadi namanya Hedi Yunus itu adalah nama lain selain Hedi Sulaiman. Aslinya mah Hedi Sulaiman. Hedi Sulaiman. Kenapa jadi Yunus Kang? Karena bapak saya Yunus. Itu poyokan zaman kecil kan? Iya kan bener ya? Iya sama. Jadi pas waktu itu kan zaman ikutan festival. Waktu masih lulus. Waktu masih SMA pernah ikutan bintang radio televisi. Tapi daftarnya masih Hedi Sulaiman. Nah 87 saya tuh ikutan lomba festival suara remaja Vinolia. Vinolia dulu Disebut ya. produk dan namanya udah nggak ada produknya. Saya mah yang sebut produk nggak apa-apa kan, nggak ada. 87 ikutan lomba. Nah waktu itu tuh pas lagi mau daftar, udah gini. Nih kalau nama Hedi Sulaiman asa kepanjangan ya. Bukan tidak bersyukur dengan nama sendiri, pemberian orang tua gitu. Tapi kalau misalnya pakai Hedi Yunus, asal lebih simpel dan lebih ngejual gitu. Udah akhirnya minta bilang sama orang tua, boleh nggak? Ini daftar ikutan lomba namanya Hedi Yunus. Ya sok we cenah gitu. Cuman kan kalau bapak tuh namanya Junus. Oh, ini Saya Yunus. Hedi Yunus gitu. Oke. Menang di situ juara 1. Lawan satu. Johandi. Juara Johandi dua. juara 2. Ya. Jadi ikutan di Bandung berangkat ke Jakarta untuk nasionalnya. Aku juara 1, Johandi juara 2. Terus yang juara 1 ceweknya Siska Kla. Oh, Siska. Iya, Terus ada penyanyinya Neta dulu. juga segala macam. Iya. Udah aja. Kisah namanya seperti itu jadi Hedi Yunus gitu. Habis gitu dari mananya ya? Asli tapi orang Bandung. Asli Bandung. Ibu bapak orang Bandung. Ibu bapak Bogor. Orang Bogor. Kumahanya jadi ceritanya ya. Kalau ibu Tinggal di bapak sih Bandung. duanya Bogor. Karena saya tuh anak 9 dari 9 bersaudara. 9 dari 9 bersaudara. Terus sekarang masuk band 9 lagi.
Iya benar, baru disadarin 999. tadi pas Ferdi ngomong, oh Hebat, iya ya, Kahitna juga 9 orang personilnya ya. Aku 9 dari 9 bersaudara, apa namanya, lahirnya di Bandung, karena kan almarhum bapak, anak ke-9, bungsu. Karena kan almarhum bapak itu kan TNI Angkatan Darat, jadi tentara. tugasnya kan suka di Bogor, di Garut, di mana. Nah aku kebagian pas yang lahir di Bandung gitu. Terus sekolah besar semuanya di Bandung, segala macam sampai kuliah di Bandung, yang kuliah nggak kuliah sih. Di mana Kang dulu kuliahnya? Jadi lulus SMA itu 86. Oke. SD, SMP, SMA lancar semuanya. Lulus SMA 86. Pertama sekolah komputer di LPKIA. Udah ada LPKIA? Udah dulu. LPKIA, sekolah komputer dari itu. Lagi hits waktu ya pada saat itu. Dan sebetulnya bukan gue banget. Gue nggak ngerti itu selama 1 tahun karena terlalu yakin pas lagi lulus SMA tuh ceritanya daftar dulu apa? UMPTN? UMPTN, kayak sebelum gitu. UMPTN apa gitu. Pokoknya daftar ke negeri gitu. Yakin-yakinan gitu, daftarnya ke ITB, seni rupa, terus ke Unpad, hukum apa gitu. Sementara gue tuh anak IPS. Iya nggak bisa ya? Bisa dong. Nggak tahu waktu itu bisa aja. harusnya. Iya, seni rupa ITB tuh. Cuman ya gimana ya, nggak punya dasar otak aja gitu, nggak punya apa, sok yakin, dua-duanya nggak keterima. Akhirnya kuliah di mananya orang, ya udahlah masuk ke LPKIA 1 tahun. Belajar pakai DOS. Masih kena mau tabung layarnya segede gitu teh. Oh iya betul. Lulus 1 tahun 87-nya daftar ke sekolah perhotelan di NHI. Bukan, mending NHI mah, teu katarima NHI mah. Stipar. Stipar. Aktripa. Dulu Aktripa, iya. Akademi, kita nyebutnya Akademi Tari Payung. Tapi perhotelan. Jadi Akademi Industri Pariwisata, cuman pas aku masuk 87 itu lagi jadi sekolah tinggi ilmu pariwisata. Masuk situ, ya cuman 1 semester. 1 semester juga 10 mata kuliah, ikutan ujian semesternya cuman 5. 5D mah geus depan pintu ge, mendingan orang latihan nyanyi. Mending orang ngelatih vokal grup. Udah mulai masuk LH Music Studio. Udah masuk, soalnya udah nyanyi ya. Udah mulai, kalau nyanyi ya mungkin ya udah mulai nyanyi sih. Udah mulai ini di festival. Ya udah mulai nikmatin lah. Iya. Tapi ya udah mulai ngajar vokal grup SMA 5 apa segala macam. Udah, jadi semester 1 tuh udah ditinggalin kuliah, udah nggak benar. Udah nggak kuliah lagi. Enggak, dan dimusuhin sama orang tua dulu. Sempet dimusuhin, sempet dicuekin. Sama. Iya, sama lah, kuliah nggak beres. sempet kayak kalau pulang ke rumah tuh sempet berapa lama gitu ya. Bapak sama ibu saya tuh yang tiga tenanya teh beredan, ai maneh duit can aya, duit belum punya, gagayaan, pinjam mobil mulu tiap hari, nggak pernah ngisi bensin, pulang ke rumah mobil pasti bensin habis, lo segala macam lah gitu. Jadi kalau zaman dulu orang tua itu harus anaknya lulus kuliah, itu baru bangga. Apalagi kalau punya titel. Apalagi punya titel. Udah hebat. Itu paling dibanggain. Yang lain, jadi kalau kuliahnya nggak bener tuh, ya aku mah cuma 1 semesternya. Itu mah udah sempet dicuekin berapa lama. Jadi di situ ini sih jadi kayak trigger juga. Gua harus membuktikan sama orang tua, terutama ibu, karena kan buat aku tuh doa restu dari ibu itu nomor 1 untuk kelangsungan hidup kita gitu. Nah, aku tuh ngerasa yakin bahwa memang passionnya tuh dinyanyi nih gitu. 87 masuk Elva Music Studio, Januari 87, Maret 87 ditarik masuk Kahitna. Oh, udah langsung ditarik ya? Karena jadi sebelumnya jadi di Elva Music Studio itu kursus vokal. Iya. Aku tuh di tes almarhum ya? Almarhum Elva. Cuman yang ngajarnya ada almarhum juga Mas Dani Daksina Putra gitu. Terus habis gitu Maret 87 itu di Elva Music Studio tuh suka ada ini kayak murid-murid dari semua divisi. Ada divisi band, divisi vokal, divisi drum, gitar apa segala macam. Dibikinin konser kelas judulnya. Oh, oke. Semuanya suruh tampil.
ditonton sama gengnya EMS lah. Iya, Pasti iya, kan semua, ujian mental pokoknya. Nah, gue tuh ngewakilin dari divisi vokal. Oke. Majulah nyanyi lagunya Harvey waktu itu. Tetap ya. Kala terpana, bukan. Kan lagi ngetop tahun itu. Kala pertama. Iya itu si apa Jerat ya. Jerat. Waktu itu nyanyi lagu yang Harvey Elva judulnya apa? Kau Satu. Pokoknya yang susah lah. Yang judul susah. lagu. Oh, yang susah lah ya. Di situ, abis itu baru seminggu kemudian kan waktu lagi nyanyi itu diiringinnya sama Kahitna Yofi. Tapi Kahitna formasi zaman dulu ya. Oh, Kahitna tuh formasinya bukan dulu ya? Dulunya. Bukan. Dulu formasi Kahitna yang zaman dulu yang aslinya itu formasi yang terakhir dari Indonesia 6 band. Oh, band Indonesia 6-nya sendiri. Iya, Indonesia 6 plus itu dulu Kang formasinya Kahitna. Iya. Okay. Dulu tuh personil Indonesia 6 itu dulunya Kahitna. Tapi begitu ada Indonesia 6, formasi Kahitna bandnya dirubah gitu. Jadi bukan yang asli ya. Bukan yang asli gitu. Terus udah dari situ Maret 87 Yofi ngajakin mulai latihan yuk sama Kahitna katanya minggu depan katanya gitu. Terus mulai diajakin show manggung sama Kahitna Maret 8 Tapi belum rekaman ya, Kang? Belum, rekaman baru 94. Berarti itu teh ikut-ikut festival. Kalau Kahitna dulu ikut festivalnya di tahun 91 yang ke Budokan Tokyo Jepang. Oh, manggung-manggung biasa dulu Manggung pertamanya. reguleran. Reguler berarti di kafe. Kafe kita ngerasain. Di kafe kan. Waduh, gue mah berapa tahun ngerasain nyanyi 3 jam reguleran gitu yang dibayarnya cuma 10.000 semalam. Terus ngerasain kalau di Homan di Bandung tuh nyanyi di hari Senin. Oh man, saya lahir di tinggal habis lahir pulang dari rumah sakit di Prianger kalau saya mah. 6 bulan. Buset di Prianger itu hotel jurig. Hotel jurig. Jadi ngerasain lama kita aku tuh ngerasain reguleran itu cukup lumayan ngerasain gitu. Ngerasain kita disimpan di di hari mati. Hari mati kan maksudnya Senin atau hari Rabu, hari Selasa. Iya, bukan hari weekend ya. Iya. Ngerasain tuh di Homan itu kita hari Senin nyanyi jam pokoknya mah 3 jam, 3 sesi. Bayarnya berapa zaman dulu? 10.000. Tapi gede nggak 10.000 itu dong? Zaman dulu. Kalau untuk nyanyi 3 jam kurang. Oh, tetap zaman dulu juga udah kecil. Ya mungkin 10.000 teh sendiri. 10.000 teh sendiri. Tapi ya. maksudnya udah bisa buat apa ya dulu ya, jajan segala macam. Terus ya masih nyimpen lah, masih bisa beli baju. Jika 100.000 meren ya. Jika 100.000 iya ya kan gitu. kayak nilainya kayak 100.000. Cuman happy aja, enjoy ya, aja gitu masih kita muda, semua. masih Iya, masih anak muda. Terus ya waktunya berjalan sama Kahitna, terus di abis 91 kita ke Budokan Tokyo Jepang, dari menang situlah ya? menang juara 2 dunia. Oke. Dunia ya kan? Juara 2 dunia. Dunia ini tuh festivalnya tuh festival dunia, bukan festival kelurahan. Jadi yang Yamaha Band Explosion itu Kahitna di Jawa Barat dulu. Jawa Barat kita juara kedua. Juara 1 2 itu kita berangkatin ke tingkat nasional. Di nasional kita juara 1. Juara 1 itu kita dibikin videonya sama Yamaha Indonesia, dikirimin untuk di audisi tingkat Asia Pasifik ya. Apa gitu. Dari Asia Pasifik apa Asia Oceania, gue lupa deh. Dari situ Kahitna Indonesia dipilih untuk terbang ke Budokan Tokyo Jepang. Jadi Kahitna Indonesia itu mewakili Asia Pasifik itulah gitu. Bukan mewakili Indonesia. Bukan. Oh ya ampun. Bawain lagu apa sih kan? Lajengan yang ada di album. Oh, lagunya lagu Lajengan Madura. yang dulu itu tuh dulu dibikin itu. Iya, dulunya dibikin memang dibikinnya memang untuk itu. Dulu kan kita di direct sama abang kan, almarhum Elva gitu. Kita mesti bikin lagu yang memang ada unsur kedaerahannya. Dodi yang main bass itu kan orang Madura. Oke. Jadi liriknya dibikin sama dia gitu. Nah terus gini Kang, lu di situ kan Kahitna. Sedangkan gue ngelihat tahu Hedi Yunus itu adalah waktu gue SMA. Itu sekitar tahun 90 apa ya? Kristal Cinta. Iya. Itu tahun berapa ya? Kristal Cinta itu bener nggak saya SMA? 90 kan? 90 ya? Iya kan? 91 apa 90 gue lupa. 90 kayaknya. Iya 90. Duet sama Irma Jun. Berarti itu sebelum Kahitna. Sebelum Kahitna bikin album.
dan sebelum Kahitna Oh, terbang tapi ke udah di Jakarta. Kahitna. Udah, kan gue Maret 87 udah di Kahitna. Berarti Tapi Kahitna masih reguleran di Bandung mulu. Nah, gua 89 karena sudah tidak punya cita-cita sekolah lagi di Bandung, gua pindah ke Jakarta 89. Gitu. Jadi 89. memutuskan untuk ya udahlah, gua berkarir aja lah di Jakarta gitu kan, pindah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Di Kahitna aku udah dari Maret 87 udah di Kahitna. Tapi masih reguleran di Bandung, pokoknya mah Masih. di BS, Oke. Bumi Bumi Sangkuriang, Sangkuriang. di apa segala macam, pokoknya mah kenyang lah main reguleran. Terus tapi udah mulai mau juga, maksudnya ada off air itu udah mulai gitu. Terus 89 karena aku kuliahnya udah nggak ada kejelasan. Gue sendiri pindah ke Jakarta, mau berkarir di Jakarta waktu itu karena gue tuh 89 ikutan itu lomba penyanyi remaja Prambors Coca-Cola. Lagu yang mana? Itu lagunya, gue nyanyi lagunya Abang juga sih, Bang Elva juga. Lagunya Harvey, tapi nggak dirilis di album. Yang lagunya yang susah karena waktu itu kan buat harus yang susah ya. Festival harus yang susah gitu. Emang Berarti nyanyi harus gini dong. Oh iya kan? teknik zaman baheula. Jangan banget. Kalau A harus gitu. Nada tinggi gitu. Padahal mah asa nggak penting. Asa teu ngaruh. 89 ketemu lagi sama Johandi. Ketemu lagi. Gua sama 87 itu di Festival Suara Remaja Vinolia, Johandi juara kedua, gue juara 1. Di 89 di lomba penyanyi remaja Prambors Coca-Cola, Johandi juara 1, gue juara 2. Oh, gantian. Kalau Asia Bagus nggak pernah ikut ya? Asia Bagus? Enggak, Asia Bagus udah eranya gue jadi juri ke sana ke Singapura. Oh, udah jadi juri. Iya, jadi juri dipilih sama RCTI. Terus udah kalau lomba-lomba sih di situ Kahitna terakhir 91, abis itu udah nggak ada lagi. Kita udah mulai ya kalau yang solo-solo udah mulai punya single. Kita yang tadi Kisah Cinta terus udah banyak, ada beberapa kan tuh. iya, album Sebelum solo yang sendiri sama Dori Kalmas. Iya. Terus single juga ada, terus Emosi Diri ya. sama Dori Kalmas sama Yofi juga waktu itu. Terus 94 Kahitna rilis Cerita Cinta. Jagoan deh keluar. Saya main bawain. Hey, iya itu gila. Aduh. Itu di situ meledak, dak. Itu mungkin nanti bisa Yofi yang cerita langsung sih. Tapi lagu itu tuh sebetulnya lagu yang paling terakhir banget diciptain di album Cerita Cinta itu. Lagu yang menurut dari musik, kan tadinya kan kita tuh ditolak-tolakin tuh kalau Kahitna tuh. Masa sih lagu enak semua? Oh iya. Ditolakin sama label dan waktu itu yang jadi apa namanya? Yang jadi pahlawannya Kahitna itu adalah Mas almarhum semuanya. Mas Benz Leo sama Mas Edi Susilo yang dari PMI. Mereka yang produserin album Cerita Cinta, majuin ke Bu Acin, ke Musika. Terus udah jadi satu album, masih kurang nggak ada yang komersil, cenah. Jadikanlah Yofi itu bikin asal-asalan lagu Cerita Cinta. Itu tuh lagu asal-asalan. Waduh. Asal-asalan lagu terakhir yang jadi kita rekaman. Terus supaya lebih komersil lagi nyanyinya harus lebih cempreng. Jadi ya gitu. Oh emang gitu. Dituntut untuk seperti itu. Diminta mungkin diminta sama Bu Acinnya mungkin enggak, tapi Yofi berpikiran gitu. Oke. Nyanyinya jangan bagus. Nyanyinya asal teriak aja gitu. Kita kan zaman baheulanya bisa tuh aing kudu aya vibrat. Jangan ada vibrat. Itu mah anjir masih rek jadi masuk ke industri gitu ya. Tapi ternyata cita-cita ya alhamdulillah sih. Itu satu album sama yang Duh Jauh. Oh jauh, iya sekali, iya kan? Iya, satu album. Itu teh bener-bener buat pacaran dulu mah. Kalau yang rumahnya jauh, gua kasih lagu itu. Sepeda-sepedahan. Berhayal-berhayal. Wah itu beneran. Itu bener-bener kalau denger lagu itu selalu membuat flashback gua ke zaman waktu itu kuliah gitu. Enak banget. Terus Kang, meledak nih Kang. Ya. Meledak banget. Berubah dong langsung. Ini jadi penghasilan udah bagus dan segala macam nih Kang. Iya. Berubah nggak pola hidup Kang? Pola hidup berubah. Tapi apa ya?
pasti ada perubahan lah, pola hidup, apa segala macam gitu kan, cara berpikir dan segala macam gitu kan, yang tadinya kita kemana-mana mesti pakai taksi. Saya mau ngerasain syuting TVRI di Cibubur, gua kemana-mana nungguin angkot, memek Oh iya? rolet. Pernah gitu? Pernah. Oh iya? Ngerasain. Oke. Mau testingnya di TVRI, gua pakai mikrolet. Ngerasain nungguin bis, mau naik bis sama Johandi tuh waktu itu. Pindah ke Jakarta awal-awal. Mau naik bis di apa namanya? Bukan Pejompongan. Pokoknya di Sudirman yang mau ke itu apa namanya? Sudirman yang tempat-tempat makan banyak. Iya, tahu. Ben Hill. Di Ben Hill itu, gua nungguin bis 4 jam. Bis nggak ada yang lewat. Akhirnya Taksi? nggak berani nggak punya duit buat bayar taksi. Segitunya Kang, beneran kan? Iya, taksi mah banyak, tapi nggak bisa berhenti karena duitnya kumaha orang balik nggak ada duit gitu. Jadi nungguin bis ngelewat itu nggak kebagian mulu. Sama Johandi tuh ada saksi kalau dia masih inget tuh ya, karena dulu sama Johandi begini banget gitu. Terus ngerasain kalau yang namanya penderitaan tuh ngerasain banget sih gitu. Makanya jadi pada saat lagi udah mulai alhamdulillah ada rezekinya segala macam gitu. Udah berpikir untuk harus merasakan perjuangannya sebelumnya seperti apa, harus menghargai perjuangannya seperti apa. Jadi Ada reward lah. ada lo reward, bikin reward. dan ya maksudnya kalau memang ada perubahan yang bisa menuju ke arah yang lebih baik, ya bisa dijalani, tapi nggak terlalu terkaget-kaget teuing gitu. Oke. Istilahnya mah kayak gitulah gitu. Kalau berubahnya di situ, itu kan berubahnya kan biasa ya kan? Berubah teh naiklah sedikit ya, naik kelas lah dari tempat tinggal. Udah langsung beli rumah dong, enggak? Enggak. Oh belum? Justru enggak. Dulu dari kos jadi kontrak rumah. Kontrak rumah, tapi mobil. Mobil bisa agak gila sih, ganti mobil bisa seminggu sekali. Serius kan? Serius tuh, Seminggu saksi sekali satu. teh kumaha maksudnya? Jadi Bisa- banyak atuh. Enggak. Gitu itu ke temah balikan karena di Bandung punya jadi di Bandung punya dealer langganan. Memang Oh, jadi bisa? sahabatnya. Kan itu ya gitu. Udah balik tukerin gitu. Atau kadang-kadang ya karena saya nggak ngerti ya, saya kan nggak ngerti mobil gitu, suka sok-sokan ke Tebet gitu sendirian aja gitu. Ke dulu apa mobil 88 ya. Mau 88. Ya. Ke mobil 88 cung gitu. Lihat naon baheula yang lagi hits apa Civic Wonder. Oh, Civic Tilu. Wonder ya. Nah, nu yang 4 pintu. Oh, yang 4 pintu. 4 pintu. Beli seberapa puluh juta gitu ya. Gede. Bawa ke rumah. Tapi terus sehari kebrok besoknya. Ini kenapa ya? Bawa ke bengkel yang di tempat yang langganan dekat gitu. Bapak ini mobil nggak dicek dulu kata gitu. Karena ini bawahnya udah mau ambrol. Si mesin handapna. Ganti nih. Kadinya dibalikin deui ke si mobil 88, tapi udah rugi berapa belas juta gitu. Iya, karena dulu harganya 40, Iya, 45 iya ya, kan, gitu. segitu. Tapi Pak ini rugi sih. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Nggak berpikir tolol aja. Ya ada konsumtifnya seperti Iya, itu. iya, Tapi iya. ya rasanya memang tapi Umuran segitu lah perhitungan ya. sih ya. Iya, Ya umuran segitu juga. Gitu. Jadi pernah jadi bandel nggak? Kan yang saya tahu nih, saya pernah baca Kang Hedi teh memang anak baik-baik aja. Anak baik-baik yang bermusik gitu ya. Ya. Which is itu juga sekolah musik, sekolah suara, vokal. Pernah jadi yang bandel nggak? Kang? Pernah, semua orang pasti pernah. Yo bandel betul-betul. Kalau dulu rasanya sih kayak dijebak ya. Tapi kalau sekarang kayaknya memang lebih ke ya memang Allah udah ngatur seperti itu gitu. Kenapa ngerasa dijebak, Bang? Karena saya itu selama ya dulu kan kalau sama Kahitna entah sendiri juga kalau nyanyi kan banyaknya di kafe Betul. segala macam. Nah kalau lagi di kafe gitu tuh yang lain pada ngebir segala macam, gua enggak. Pesannya orange juice, kadang-kadang fresh milk. Diketawain sama waiternya. Nggak ada yang lain, Pak. Sama biskuit satu. Fresh milk bener. Yang lain mah itu di Fame Station di Bandung ya. Masih Kalau ngebir lah ya. Ada ngebir apa segala macam. Apa ya gue main? Emang terbukti kan? Emang ente we enggak gitu. Emang enggak yang di pikiran kalau apa draft beer itu kan pahit ya. Iya pernah nyobain sih. Kan pahit. Minuman yang lain nggak berani. Sekali pernah, gue nggak tahu itu dikasih naon
Kalua krim. Oh, kalau mah enggak nah tuh. Ya itu mah minuman. Manis. Kalau kata orang kan katanya minuman Cewek. buat cewek. Iya, cewek. Kalua krim kan kayak Kayak coffee milk gitu coffee ya. milk, ya. Es coffee milk. Minum tuh sedikit. Emang mobil kayak, aduh anjir. Pusing sare. Sedikit mabok. Kan itu cuma segitu ya. Iya, iya, iya. Tidur di mobil, Oh. bangun-bangun pusing. Jadi dalam pikiran gue tuh, enggak lah, gue mah minum mah enggak gitu. Nah, di tahun 95, entah 95 atau 96 ya. Pokoknya 95 tuh gue tuh baru rilis yang suratku. 96 kayaknya kan. 96-nya. Karena 95 masih ada di ABG. Edan lebih apal. Saya itu pernah ikut dulu sama band waktu zaman kuliah. Kak Hedi tuh jadi pembawa acaranya di Aneka Bakat dan Aneka Gaya Gaya. di TPI. Saya ikut, kebetulan menang waktu itu. Meni bangga lisan fotonya. Kan baru saya pas dilihat foto. Oh ternyata iya dulu ikutan ABG ya. Iya. Gue jadi host ABG waktu itu. Iya. 2 tahun. Iya, makanya. Pengalaman pertama gue jadi host waktu itu. Terus, 96 awal kayaknya. Kena. Abis rilis Minum. suratku. Enggak, kimia justru ekstasi. Oh, ekstasi. Jadi waktu itu, Iya, lagi musim itu dulu. iya waktu itu gue tuh memang ngeliat orang-orang teman-teman di sekitar gue tuh lagi keranjingan gitu. Orang pada ceritanya gini. Gue udah 2 hari belum tidur, gue udah 1 hari belum tidur, tapi kok pada seger gitu. Udah apa sih? Ngapain sih? Gitu. Terus ya ada 1 orang 2 orang yang sampai ngejembrengin gini, ada teman gitu sih. Nih Dot, gini. Nah, sih belum kita. Ini 3 hari ini belum tidur. Dilihatin itu satu yang shipping apa yang Iya. Dulu ada gitu-gitu kan, ada gitu-gitu. Ya. Kayak lo nya mana ya? Marah-marah. Masih marah? Gue tuh masih marah-marah. Dari Jakarta ke Bandung lah, ada acara di Bandung. Ketemu sama beberapa sahabat. Sahabat. Benar-benar sahabat deket. Habis selesai nyanyi, siangnya, malamnya, Dot, ayo ikut yuk ke Polo. Cina gitu. Nah, Polo diskotik di Bandung dulu. Yang kecil ya? Iya, yang kecilnya. Jadi di lantai berapa lah itu. Ayo, kupikir ya untuk ya senang-senang aja gitu kan. Polo ya Kia gitu kan. Itu udah ngeliat tuh yang gitu-gitu. Anjir najis banget ya gitu. Jijik ya gitu ngeliatnya gitu. Gak taunya udah kompakan nih berdua nih. Bertiga. Anjir tiluan eta. Bertiga udah kompakan. Yang satu, gue tuh ngeliat di depan mata tuh dia beli tuh warna pink. Oh, jadi ceritanya siangnya itu gue tuh abis ada acara. Nah, terus gue tuh nyumbang acara buat acara si siang itu tuh nanggap ini nih 3 teman-teman. Awalnya musisi dan penyanyi namanya. Jadi gue yang bayarin honor mereka. Nih sumbangan orang buat acara ini. Gitu. Jadi pas malam itu dia beli tuh gue kira anjing duit aing eta dibeli ekstasi gitu. Enggak, ini buat persahabatan gitu. Yang satu pegang Aqua. Yang satu motek sebelah, yang satu lagi jagain. Gitu. Oh, langsung dimasukin. Ini mah tanda terima kasih buat persahabatan kita. Set. Yang satu masuk selang itu Aqua. Gitu. Mau nggak mau langsung minum kan. Tuh. Aduh, ajar gila ya. Akhirnya kebobolan juga gitu. Maksudnya bener-bener itu tuh kayak satu apa ya? Itu kayak ada yang masuk aja gitu yang ini apa nih berubah nih. Tapi abis itu gue langsung gini, gue harus kontrol, gue harus kontrol diri, gue harus jaga diri, gue nggak boleh kayak mereka yang sering gue lihat yang gitu. Tetap harus jaim. Ternyata dijagain sama mereka. Dot, lu pakai topi, lu pakai apa gitu, ngadep kaca gitu. Lah kok. Kok jadi enak tuh sih? Maksudnya ngerasainnya gini. Karena pernah ngerasain minum yang nggak enak itu kan. Ternyata ini mah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Pulang dari situ masih bisa nyetir sendiri. Iya. Yang 3 numpang di mobil, wah gitu. Oh kok bisa? Habis dari situ, ya. Cobian ini maaf ya, bukan ini mah pengalaman ya, bukan karena kan banyak sekali kalau dari teman-teman yang dari berbagai agama yang kayak bukan membuka aib, tapi ini menceritakan pengalamannya gitu. Terus udah jadi keterusan itu karena rasanya kerja bisa,
itu jalan bisa Iya, gitu. jadi iya. Tanpa disadari, tapi itu merusak sebetulnya. Akhirnya jadi nggak disiplin dan sebagainya. Akhirnya dari pas pakai, Kang, berhenti kapan, Kang? Yang ekstasi itu 1,5 tahunan lah berhenti. Oke. Berhenti itu pun setelah di hari terakhir. Di hari terakhir yang Setengah tahun lama juga. Iya, 1,5 tahun. Tapi kalau bulan puasa aku berhenti loh. 1 bulan berhenti. Jadi Ya, ekstasinya yang ini ya, yang bener-bener bulan puasa stop di rumah, nggak kemana-mana. Diteleponin datang sini, nggak, tertib aja bulan puasa gitu. Yang zaman ekstasi ya. Lebaran mulai dari astagfirullahaladzim, ya Allah. selesai 1,5 tahun. Selesai 1,5 tahun berhenti, 3 bulan bersih, olahraga segala macam, masuk fase sabu. Oh, sempat ke sabu. Iya, itu temennya. Iya, Ya, itu karena temennya. sabu baru tuh. Temennya. Sabu itu datangnya dari orang yang sama. Tapi bukan dia yang nawarin ya. Itu gue pas dia kan di rumah gue. Dia bilang, nyobaan orang nyoba. Enggak. Dia ketakutan. Karena ngelihat gue waktu yang kemarin bener-bener di luar pikirannya mereka. Iya, Mereka iya, selalu bilang, udah. Waktu yang ekstasi Oh, itu. berarti mereka sempat nyuruh stop dong. Karena mereka di Bandung. Mereka sampai telepon. Dot, gua denger lu di Jakarta ini ya gitu-gitu. Udah kurangin gitu. Itu ya baru sebulanan. Gue cuma jawab gini. Yang bikin gua kayak gini siapa? Lu. Sekarang gua kayak begini, lu nyuruh gue stop. Gila lu ya. Puas lu lihat gua kayak gini. Gua rusak gara-gara lu. Jadi ada dendam. Dendam. Merekanya panik-panik gitu. Terus Jadi kalau dicerita apa kayak anak gadis yang nggak boleh keluar malam, akhirnya kena jadi gitu ya malam. kalau udah jadi kupu-kupu malam disuruh berhenti. Di film-film kan tuh kayak gitu kan. Puas lo lihat gua sekarang rusak kayak gitulah gitu. Akhirnya mereka, makanya pas lagi sabu itu gue nyobain. Enggak, jangan. Enggak, sekali ini aja bilang gitu. Karena sebelumnya memang pas lagi sebelum berhenti dari ekstasi itu, gue pernah udah nyoba sabu, tapi nggak cocok. Gitu. Iya. Nyobain habis sabu terus kita jalan ke apa dulu yang di Jakarta, yang di Tanamur. bukan yang di depan Blok M. Oh, ada M Club. Zanzibar. Zanzibar. Di atas. Di atas. Ke Zanzibar, ke situ. Kan anak selatan banget. Iya. Gitu, aja, gitu. Lanjut lucu kali ini gitu. Udah dari situ bebas lagi. 3 tahun sabu. Dan itu kalau sabu yang terjahat. Yang terjahat ya. Jahat banget. Pengaruh nggak ke band waktu saat itu? Pengaruh banget. Anak band tahu? Tahu lah, ada juga kok. Enggak, maksudnya ada membuat pengaruhnya, maksudnya jadi berantakan kah, jadi apa? Jadi nggak disiplin aja. Sementara gue tuh orangnya yang sangat disiplin. Jadi sangat tidak disiplin. Misalnya gini, nyanyi di apa gitu ya. Bisa datang gini nih. Pas datang, waktu itu vokalisnya kan tinggal berdua nih. Karoni udah dikeluarin kan gitu. Gue sama Carlo doang. Carlo tuh udah nyanyi satu lagu, 2 lagu di atas. Gue gini aja datang, nonton dulu. Lagu ketiga baru naik. Nggak ikut naik? Enggak, nonton selesai lagu kedua selesai, gue baru naik. Kang Yofi nggak marah itu? Pada saat itu lagi nggak bisa marah, nggak tahu karena tahu juga kan orang kayak gitu kan memang nggak bisa bebal, nggak bisa dikasih tahu dan sebagainya. Gitu. Sampai pada akhirnya satu titik kita di tahun 2000 waktu itu mau kita tapping untuk acara ulang tahunnya RCTI. Oke. Ada 5 band Indonesia di situ, Kahitna, Dewa, siapa gitu. Di Bumi Sangkuri yang di Bandung. Iya. Tapi memang gue tuh pada saat itu hari sebelumnya, jadi anak-anak udah ke Bandung duluan semuanya. Gue tuh masih di Jakarta karena ada foto untuk cover album solo gue yang ke 4 apa ke-5 gitu di rumahnya Titi DJ gitu. Sampai malam foto di sana, besok paginya baru gue ke Bandung. Jadi emang belum tidur juga, belum tidur dari sebelumnya juga. Gitu. Ke Bandung langsung JR di BS gitu. Itu siang-siang gitu. JR balik ke hotel jam 1 kalau nggak salah, jam 1 siang. Terus gue dibilangin, jam 4 standby ya, karena kita live tappingnya mulai jam 8 malam. Gue gini, wah
Dan gue di kamar kalau sendirian parah nih, bisa bablas gitu. Gue ngomong ke Bedi waktu itu, Bet, baturan orang temenin gue dong di kamar, takutnya gue nggak bisa bangun. Tapi pada saat itu memang gue tuh yang statusnya tuh kayak yang, ya di apa namanya, anak-anak tuh udah pada kesal sih gitu, males nemenin gitu kan. Ya udah, gue di kamar. Dijauhi lah ya. Dijauhi, iya. Masuk kamar, Tidur. dikunci, diselot segala macam, blas, tidur, bangun-bangun, dur. Pintu kamar, pas lihat nih, anjir jam 8. Anjir. Oh, bablas nggak ada yang bangunin. Bukan nggak ada yang bangunin, ada mungkin yang bangun, Nggak tapi gue ada nggak bangun-bangun. Oke, terus. Jadi pas dur, apa sih gitu, pas ngintip dari lubang pintu kok, wow, ada banyak kepala. Dari mulai orang hotel, Bedi, terus security, apa orang, wah, loba pisan ya, begitu dibuka, alhamdulillah, jadi nyangkanya gue udah mati, overdosis, alhamdulillah. Sebentar, gue cuman masuk ke kamar mandi, gosok gigi, ganti baju, berangkat aja. Manggung, tapi di situ manggung. Manggung, tapi kan itu kan tapping, jadi pas manggung. Jadi ada ada rundown-nya gitu kan, 2 lagu, Kahitna apa gitu. Pas agak macet tuh di depan BS itu, pas di depan pintu pagarnya gue udah Kahitna. Kahitna gue si caluk udah dipanggil Lari sama dong. MC. Turun dari mobil lari di antara penonton. Carlo lagi nyanyi sendirian lihat. Ini dulu di sini dulu. Tapi kalau udah mulai tapping 1 lagu. Oke. Jadi lagu kedua gue baru masuk. Itu nah di situ puncaknya tuh pas naik masuk lagu kedua gue baru masuk, anak tuh gue tuh ngerasa banget ya, anak tuh Udah males lah. dan abis dari situ malam itu kan waktu itu tuh udah ada ustadz yang nempel, maksudnya yang nemenin, karena ustadz itu udah tahu gitu, ada gue panggilnya dia abah. Si abah itu memang lagi nemenin gue supaya untuk bisa berhenti, tapi udah berjalan 3 bulan gitu, karena kan nggak bisa disuruh stop Total. gitu ya. Jadi harus pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya selesai dari tapping acara RCTI itu, Yofi, teman-teman pada marah semua, tapi marahnya ke Abah. Maksudnya, Abah ini gimana sih gitu-gitu. Ya gue mah gitu aja gitu, bebal gitu, nggak punya perasaan. Dari situ ya besok-besoknya diskors. Oh, diskors, ada diskors. Jadi Yofi preskon. Gue ngeliat di TV gitu. Gue diskors gitu. Ya udah bodo amat gitu. Oh, waktu dulu masih gitu. Karena waktu itu lagi mau rilis album yang solo yang kemarin yang foto di Rumah Titi itu, album solo yang keempat. Gitu. Ada gantinya nggak? Enggak, gue cuma sebulan. Oh, cuma sebulan. Habis dari situ memang ya alhamdulillah seminggu atau 2 minggu kemudian gue berhenti, stop total, berhenti gitu. Oh, bener-bener berhenti? Bener berhenti. Wah, hebat. Bener berhenti. Karena memang sebetulnya udah dari setahun lebih terakhir tuh emang hati tuh jadi gini loh, Fer, selama masa pakai itu sepenuhnya nikmatin, sejujurnya mungkin enggak ya. Karena dari hati yang kecil, yang terdalam banget itu teriak gitu kayak ini tuh bukan gue. Tapi kalau udah drugs yang masuk, narkoba yang masuk, begitu ngerasanya udah ini, rasanya kayak orang makan kenyang nih, tapi tiba-tiba keinginannya tuh di luar kesadaran gitu, pengen lagi makan lagi, padahal udah mau muntah, padahal udah kenyang, padahal udah kenyang kayak gitu. Jadi kayak itu ketergantungannya itu jahatnya tuh sampai seperti itu gitu. Makanya gue tuh kadang-kadang jadi bisa gini lah, lagi make misalnya gitu, terus gini, ya Allah kapan ya gue bisa berhenti? Oh gitu. Ada gitu Pak? Ada gitu. Orang make itu begitunya ada ya kan? Ada. Orang gue kalau lagi dulu zamannya ekstasi aja lagi subuh, misalnya udah 3 hari nih nggak pulang, jam 5 subuh nih, udah gini aja gitu, udah nggak tahu mau ngapain ya, terus ngeliatin orang pada gini, terus gini, jam 5 subuh itu waktunya sholat atau batu telenas beralik atunya gitu, ada lelucon gitu. Ada begitunya. Orang bukannya pada pulang ya sholat subuh, itu sampai pernah gini loh, hari Jumat, itu gue udah berhari-hari di diskotik gitu ya, di kota gitu. Terus jam 9 pagi gue pamit sama teman-teman, gue pulang dulu ya. Mana lu? Gue mau Jumatan dulu. Wow. Bikin bete. Bikin bete. Tapi bener. Pulang ke rumah. Makan. Mandi besar. Mandi junub.
ke masjid, sholat Jumat, makan siang, jam 3 udah ambek. Habis. Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Ada Kang. gitunya. Tapi gila lu Kang. Gue pikir band yang rock and roll doang yang begitu, taunya lu juga. Lah, yang lain-lain emang gak rock and roll. Yofi. Itu suruh cerita sendiri aja. Iya. Tapi gitu ya. Memang berarti nggak semua orang tuh indah terus ya Kang. Iya, nggak semua orang. Makanya kalau gue jadi sekarang mempelajarinya tuh adalah ya pengalaman itu tuh memang udah ditakdirkan sama Allah juga kali ya untuk melewati seperti itu. Karena dengan menjalani itu tuh pada saat udah selesai, karena waktu itu kan gue kan nggak rehabilitasi nggak apa, tapi ditemenin sama ustadz. Hebat, tapi ya lu nggak rehab ya Kang? Nggak rehab. Sendiri. Padahal gue tuh termasuk yang sangat parah. Oke. Jadi cuman pakainya ekstasi sama sabu doang, tapi kok parah. Parah gitu. Parah, dosisnya parah banget. Dan duitnya abis ke situ kali ya Kang? Bukan lagi. Gua sempat mau ngegadain cincin. Jadi dulu kan kalau di Brunei dapat cincin. Iya. Pernah nyuruh supir gitu. Coba ke Pegadaian di Tebet situ. Dan ini mah cuman dihargain 250.000. Naon cincin gue pikir cincin dulu tuh udah 7 jutaan kan. Kirain teh akan dihargain segitu gitu. Oh, ini dihargain untuk bayar listrik. Tapi dijual? Enggak jadi. Tapi ya ada aja gitu rezekinya tuh berjalan aja gitu. Jadi nggak yang sampai ibaratnya nggak yang sampai nggak punya duit hari-hari enggak. Tapi ada aja gitu. Cuman memang dikelolanya jadi yang tadinya tidak termanage lah ya. Yang tadinya mobilnya apa misalnya gitu, sampai pakai mobil yang udah udah mogok-mogokan segala macam, yang penting ada gitu. Itu berkat Abah Ustadz yang nemenin aku 7 bulan waktu itu. Masih ada dia? Masih ada. Sampai akhirnya berhenti. Jadi clean. Begitu clean, naik nggak? Maksudnya secara karir dan semuanya jadi membaiki jauh-jauh nggak? Ya, tapi proses karena prosesnya kehilangan percaya diri juga lumayan besar. Gini deh, dulu kan rumah di Tebet berdempetan sama masjid. Ya selamanya Bu itu hampir berapa lama tuh nggak ke masjid, walaupun azan terus. Sadar Allahu Akbar gitu, masih kadang-kadang sholat di rumah, tapi kalau ke masjid nggak. Nah pas lagi udah berhenti, mulai Jumatan lagi kan ke masjid kan. Tapi sempat krisis pede loh, berangkat ke masjid itu, datang ke masjid keringetan kayak gini, aduh gitu. Kok gue kayak anak sekolah baru masuk kelas baru. Kok gue kayaknya kayak di orang pada gitu. Ada sisi itu ya, minder sama Parno sebenarnya. Mungkin ada sisi Parno yang zaman dulunya masih. Berarti waktu saya dulu ketemu Kang Hedi nongkrong sama Mas Bambang itu kan tahun 97 masih. Emang 97? 97, 96, 97, 98 kan tadi nongkrong bareng. Di Tebet dah beneran. Iya berarti. Tapi dulu ada mungkin lagi masa-masa bersih kan? Iya, tapi gue mah nggak ngelihat kan, beneran. Nah, ini pelajarannya dari waktu yang gue udah jalani saat itu tuh. Jadi pelajarannya selalu bilang, dan itu gue praktekin ke saudara, family, ponakan-ponakan terutama gitu. Yang namanya orang mabok itu nggak semata-mata fly. Mabok itu adalah segar, nggak kelihatan. Ginding masih ginding, biasa-biasa aja. Ya kalau ada yang keringet segala macam gitu. Jadi gue bisa sampai bisa, oh sekarang itu ya. Kan orang juga banyak yang nggak apa. Pada saat itu tuh orang tuh banyak yang nggak tahu kalau gue tuh lagi. Iya. Padahal lagi pada ketemu, apa kabar? Lagi terus seserian, nggak bodor, semua biasa aja gitu. Ya tergantung kontrol diri masing-masing. Semuanya balik lagi ke situ sih. Jadi dari situ makanya gue kalau ponakan abis itu tuh ngeliat satu-satu, gue lihat di satu-satu juga. Oh malah jadi akhirnya jadi polisi ya sekarang ya. Polisi. Mana pakai naon sih ya. Jadi tahu. Gue liatin matanya gitu. Jangan main-main lo sama senior.
Nah, terus kan Gitu. udah selesai itu kan beres nih. Kang udah terus lagi. Dan saya ngeliat ada lagu lagi tahun 2009 ya kalau nggak Iya. salah ya. Lagu apa ya waktu itu? Eh 2009 2008 atau 2009 ngeluarin lagu solo lagi. yang solo itu yang gue ingat karena pas lagi abis 2000 berhenti, nyokap meninggal 2001. Abis itu mulai kan lagi masa-masa pertobatan gitu. Jadi gue bikin album-album religi. Iya, sempet religi. Album religi itu 2002, 2003, 2005 itu bikin. Jadi gue tuh nggak bisa bikin lagu, nggak bisa nulis. Tapi untuk religi semuanya lancar karena Itu memang nulis? Wah, yang bikin melodinya Yofi. Oke. Itu benar-benar pengalaman pribadi banget sih. Jadi kayak tentang sholat, tentang doa. Ada istighfar. 4 atau 5 ya kalau nggak salah ya? Kalau albumnya sih ada 2 sama single beberapa yang Iya, religi. single, Tapi iya. kalau lagu-lagunya sih yang satu biasa ya 10 lagu, yang Oh, satu 10 lagi, lagu yang album satu lagi, yang satu 4 lagu, yang satu lagi album yang biasa, yang satu lagi the best. Jadi kompilasi dari album yang pertama sama yang kedua gitu. Habis itu ya udah baru rilis single yang solo lagi, Kahitna, single solo lagi Kahitna. Gitu. Iya, itu memang benar-benar bagus lah Kang Edi kesininya kan terus tuh jalan terus. Alhamdulillah bisa jalan. Yang saya sekarang pengen tanyain Kang, apa rasanya menjadi band yang dari dulu sampai sekarang masih stamin terus, alhamdulillah masih kompak, Alhamdulillah, iya. terus masih ada di urutan atas? Kalau jujur kalau udah yang fase yang sekarang ini, kalau gue pribadi udah bersyukur alhamdulillah aja sih. Bersyukur alhamdulillah gitu, kita masih dikasih kesempatan seperti ini, gue dikasih tempat di Kahitna. Iya. Punya band yang namanya Kahitna, kemudian ternyata banyak disukai oleh semua event pensi SD, Iya. SMP, SMA, sampai gathering perusahaan, semuanya kita jalanin gitu. Itu mah ya kalau kita sih, gue pribadi udah cuma satu, bersyukur alhamdulillah itu aja. Maintainnya ya kita nikmatin aja semuanya gitu. Nikmatin semua perjalanannya, nikmatin semua yang bisa kita jaga sebaik mungkin. Makanya kalau gue pribadi itu ya berusaha untuk, kalau gue emang komit ya sama pekerjaan. Pekerjaan sama apapun komitmen gitu. Ya memang harus begini. Jadi kadang-kadang kalau ada yang rewel-rewel dikit, misalnya di teman-teman Kahitna gitu. Kadang-kadang suka keluar kata-kata, bersyukur loh masih kayak begini gitu. Ada kata-kata seperti itu. Tapi pada dasarnya sih kita memang semuanya rock and roll juga sih ya. Ya manusia namanya, ada yang capek, ada yang lelah, ada yang apa. Dan sifat kita kan 9 orang ini plus dengan kru kan kita kalau berangkat itu 20 orang. 20 ya kan? Iya. Di Kahitna kita sudah 37 tahun sama-sama. Ya, 37 tahun. Masya Allah. tahun ini 37 tahun. Hampir semuanya kita sama-sama terus tiap hari. Pasti isi kepalanya beda-beda lah. Iya. Suami istri aja 2 orang bisa ribut terus atau apa segala macam. Nah ini kita 9. Laki semua. Tapi bisa gitu ya sampai segitu lama ya. Ya dengan segala hal yang macam terjadi. Ya terjadi. Wajar lah gitu. Kita mah. Tapi ya sekarang kalau gue pribadi cuma satu, bersyukur alhamdulillah. Kang kalau misalnya itu ya sekarang fansnya Kahitna banyak sekali. Apa memang di maintenance Kang? Jadi kayak apa ya, kayak regenerasi gitu kan fansnya Kahitna tuh dulu. Enggak ada khusus di Kahitna tuh ada orang yang ngurusin fans atau enggak? Tanpa dibentuk ada. Oh, oke. Dulu waktu yang Kahitna pasti tahun 90-an ada namanya Wati, tapi sekarang udah tapi masih suka nonton gitu. Wati, dia bikin namanya Kahitna Mania. Kahitna Mania Fans Club gitu. Dia yang bikin karena dia memang ngefans sama Kahitna sama Chandra Darusman gitu. Jadi fans clubnya Kahitna dia yang bikin. Terus ya berjalannya waktu ganti. Terus ada sekarang namanya Soulmate Kahitna. Soulmate Kahitna itu yang bikin awal-awalnya dulu generasinya dari ada namanya Ami, Linda,
Gandes, Fitri, Wiwi, Au, Cewek semua tuh. cewek semua. Fansnya Kahitna banget. Yang kemana-mana Kahitna manggung, pasti mereka ada. Oke. Mereka tinggal, dan mereka orang-orang yang sudah bekerja, udah settle di, bahkan Oke. Linda ini udah kerja di Singapura. Oke. Dia udah punya kedudukan yang sangat tinggi, tapi masih bela-belain. Jadi dulu tuh kalau Kahitna manggung di Surabaya, mereka berangkat ke Surabaya. Oh iya. Tinggalnya di Bogor dan di Bogor dan di Jakarta. Ada Rani di Bandung. Kalau Kahitna di mana? Kalau Jakarta segala macam, mereka pasti selalu datang. Kahitna ada manggung di Jogja, mereka berangkat. Loh, awal-awalnya dulu gini, ini gila ya, mereka bela-belain banget ya. Iya. Maksudnya itu kan hal yang tidak murah. Beli tiket pesawat, segala macam, waktu. Terus Itu tuh sendiri ya? mereka akhirnya mereka bikin si Soulmate Kahitna itu akhirnya jadi meluas, orang-orang pada suka gitu. Terus ya seiring berjalannya waktu mereka masing-masing berkeluarga, punya anak segala macam, punya Ganti kesibukan lagi masing-masing. orang-orang tambah Ganti lagi. lagi. Nah sekarang udah ada lagi yang oke. baru-baru lagi, tapi apa namanya, militan banget. Ada di mana mereka. Jadi bukan ada di manajemen orangnya. Oke. Tapi kita memang, kalau aku pribadi banyak yang dekat sama mereka. Oke. Yang berhubungannya kita bisa nyaman, kedekat. Kalau menurut Kang Edi, kita itu sebagai band harus deket nggak sama fans-fans itu? Harus. Harus. Selama tidak mengganggu harus. Harus. Oke. Kalau aku sih banyak yang jadi temen ya. Kadang-kadang kita main ke rumahnya atau enggak sebaliknya, aku kasih surprise ulang tahun yang salah satu personilnya, salah satu mereka. Terus kalau aku dulu sering bikin kayak mereka bikinnya kayak HBHY, halal bihalal sama Hedi Yunus, atau enggak iya. apa namanya? Jadi aku suka bikin ya ketemuan-ketemuan lah gitu. Terus Lu juga aktif ya Kang ya ke mereka? akunya juga hampir tiap tahun dulu, cuman semenjak dari sebelum pandemi belum lagi sekarang nih. Pandemik saya juga sama sih. Iya, karena sesekali ngasih penghargaan buat mereka yang kita ketemuan yuk gitu, tanpa kalian harus membeli tiket, ya misalnya sederhana, kumpul misalnya kita makan di rumah makan sederhana, rumah makan sederhana tapi ditutup, di blok semuanya. Yuk kita makan siang sama-sama, habis itu kita games apa gitu. Itu kan hal yang mungkin kecil tapi seru ya. Dan nggak seimbang dengan nggak seimbang dengan kalau mereka apa yang mereka mana beli tiket apa gitu kan. Tapi kalau kita kasih perhatian sedikit sama mereka, itu tuh udah kayaknya ya kitanya seneng, mereka juga seneng. Itu alhamdulillah tuh ada pencerahan. Tapi emang bener sih, kadang-kadang orang suka lupa ya. Iya. Untuk yang hal kecil padahal gitu. Aku tuh dulu yang sebelum pandemi rajin kayak gitu. Misalnya aku habis konser yang Solo nih, habis konser Solo, abis itu suka sibuk sama Hanif gitu, manajer. Kita bikin yuk, gathering yuk, ketemuan sama mereka yang kemarin udah nonton. Rasanya seneng banget gitu. Mereka tuh beli tiket konser, nonton kita apa segala macam. Sekarang aku traktir kalian deh. Masya Allah ya. Kayak Dima. Makanya diberkahi terus Kang. Amin ya Allah. Kang saya mau gerpisan. Nah sekarang Kang, terakhir Kang, saya mau tanya. Kalau Kahitna manggung itu, Kahitna tuh yang hitsnya meledak banget berapa lagu sih Kang? Berapa ya? Lebih nggak dari 20? Lebih sebenarnya. Tapi yang nyanyiin bisa tadi. Oke. Kalau manggung durasi berapa? Sejam. Sejam itu 10 sampai 11 10 sampai 11 lagu lah. Ya kadang-kadang 12. Tapi yang saya mau tanya coba kan. Gimana rasanya 12 lagu terus nyanyiin hit semua? Kalau elemen kan cuma 5 nih. 5 ya. Banyak. Iya 5 sampai 6 lah gitu yang hits meledak banget gitu. Sisanya kalau ada 4 5 tuh masih ada yang di tengah-tengahin gitu ya gitu. 12 tuh ngetop semua gitu. Dataran nyanyi pasti kieu. Iya, kalau ibaratnya sih kalau kita main intro lagu semuanya kayak gitu. Cuma kalau gue tuh termasuk orang yang rajin menyanyi kalau manggung. Kalau rasanya lagi solo ya. Kalau lagi solo tuh nyanyi terus itu kayak satu keharusan gitu. Kalau sama Kahitna memang udah kebentuk. Jadi begitu misalnya cantik apa? Ingin rasanya begitu referennya ada hati. Kayak udah kebentuk seperti cita-cita, begitu juga. Terus ada lagu yang apa, begitu juga. Terus misalnya
lagu apa? Untuk kemana langkahku pergi, Wah, itu walau lagi. ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Bener. Jadi udah kebentuk seperti itu. Hype-nya dapatnya di situ Iya. ya malah ya. Yang Malah- ditunggu-tunggu mereka itu teh. Malah kadang-kadang tuh kita suka jadi gimmick, suka bercanda gini. Kalian jangan nyanyi ya, biar kita yang nyanyi gitu. Itu bisa. Nggak bisa. Begitu mantan terindah, ngapa angka waktu itu, shh, diam. gitu. Jangan nyanyi. Tapi jadi entertainer kan, Iya, jadi mengentertain hiburan mereka. gitu. Tapi malah maksudnya, ya memang bersyukurnya tuh lagu-lagu kayak kita tuh, Ya emang jagoan semua sih itu mah. gitu sih. Pan Yofi Ngomongnya emang bagaimana? luar biasa. Udahlah, the best band in Indonesia ya Kahitna. Amin, ya Allah. Kang, Amin. kalau solo ada keluar yang terbaru kapan Kang? Udah ada. Kalau solo yang keluar terbaru itu tahun kemarin, aku rilis single sama Mama Ria Prawiro, lagunya Ria Prawiro. Ria Prawiro, oke. Judulnya apa nih? Cinta Tak Berbatas. Gue lupa. Cinta tak berbatas. Wah, itu Sebatas Mimpi. Oh, itu Sebatas lagunya Mimpi. Oke. Ini Cinta tak berbatas. Cinta Tak Berbatas. Ria Prawiro yang bikin. Kemudian beberapa tahun sebelumnya juga gue baru setahun sebelumnya rilis Denganmu Cinta yang dulu dinyanyikan sama siapa? Mita Lestari. Oh, Mita Itu Lestari. ciptaan gue sama Iva Fahir. Oke. Denganmu Cinta. Denganmu Oh, ciptaan bagai terbang Kang Hedi? melayang. Iya. Lu nulis liriknya dipaksa sama Iva. Berarti yang terbaru mah yang sama Ira Prawiro. Ria Prawiro. Ria Prawiro. Insya Allah sih tahun ini pengennya rilis single baru. Menjelang ke insya Allah gitu, mudah-mudahan. Mau bikin konser yang solo yang di sebelum akhir tahun. Jadi dalam rangka 55 tahun usia. Kalau kemarin-kemarin kan gue konser yang solo itu 33 tahun berkarir. Oke. Kemudian di pandemi kemarin 35 tahun berkarya. Oke. Itu konser yang solo di Bali Sarbini. Nah, tahun ini insya Allah dalam rangka 55 tahun usia. Saya Jadi, nonton. Amin. Di Jakarta kan? Jakarta. Saya nonton. Jadi iyalah, jadi tamu lah. Ayo. Ayo Kang, saya mau terhormat. Amin. Insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Kang, kalau mau saya masukin di caption ada link lagunya Kang, yang mana Kang? Yang mau saya masukin Kang? Sebatas Mimpi ya. Sebatas Mimpi. Sebatas Mimpi yang saya Sebatas tadi nyanyiin bukan? Bukan. Biarkanlah cinta tak berbalas. Itu Sebatas Mimpi. Oh iya, yang Iya, tadi kan? nyanyiin, Iya. iya. Itu lagunya Yofi. Itu Tapi yang aransemen terbaru ya. aransemen terbaru, nanti gue kasih linknya di sini. Ada YouTube-nya juga kan? Berarti kan? Ada. Karena kenapa? Saya pernah bikin lagu kayak gitu Kang. Papa, kau na 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 na. Jadi itu salah satu lagu favorit saya. Oh, Sebatas Mimpi. Kok menangis? Tapi tahun berapa gitu, tahun kagak sih. Kok menangis? Keluarkan atau sekali-kali cerita tuh. Jadi orang Cerita tuh. Kuna papa emang kuna. Ya Tahun pokoknya berapa? waktu dulu tuh bokap itu nggak pernah deket sama saya. Saya bikinin, itu tahun 92 kalau nggak salah. Tahun 92 saya bikinin lagu itu. Dan bokap cuman bilang, apa katanya? Cina gitu. Pah dibikinin lagu sama Ii gitu sama nyokap teh. Apa katanya? Oh gitu doang. Aduh. Udah nggak pernah gue produksi lagu itu. Oh gitu. Karena yang dibikininya juga kayaknya tidak mau didengar, ya udah saya nggak jadi tuh. Jadi unreleased gitu sama sekali. Jadi saya ngambil dari lagu ada bule gitu, lagu cewek. Na ada gitu. Kayaknya kita sama-sama satu ini gitu. Bagian liriknya yang paling dalam yang mana? Yang pengen kayak waktu kecil gitu. Cuman kok nggak bisa lagi, guys. Macam itu. Dengar. Belum pernah keluar. Dengerin coba dengerin. Belum, saya udah lupa. Oh, Nggak pernah dibawain. Refnya juga begitu, cuman ya gitu tadi itu udah lupa banget. Cuman nadanya inget kayak gitu. Biarkanlah cinta tak berbalas. Iya, saya pernah bawain itu di Rans Music waktu itu lagi ngelatih siapa. Ini lagu ini nih enak nih, Kang Edi tuh. Oh, ternyata. Nanti kalau ada yang mau dengerin lagunya Kang Edi yang aransemen terbaru ya, ada di linknya sini. Kang Edi. Nuhun ya Ferdi. Saya yang nuhun pisan. Ini bener-bener satu kehormatan Kang Edi bisa. Karena dari dulu saya kan tahu Kang Edi. Kita sama-sama dulu barengan. Cuman saya tuh bener-bener Kang Edi Yunus dulu aja gitu gitu. Akhirnya sekarang bisa bareng, bisa ini. Saya kalau misalnya diundang Kang Edi mau. Siap.
pas 55. Insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan sehat terusnya. Amin, amin. Dan yang pasti sih sekali lagi buat pesan buat teman-teman yang nonton kali, kalau tadi cerita dari sebagian kisah hidup saya yang tadi yang tentang kenakalan, drugs segala macam gitu. Iya, sekali lagi bukan untuk mengumbar aib dan segala macam, tapi pelajaran hidup. Iya. Karena buat orang tuh sekarang sampai orang ya masih make kemana aja lu gitu. Iya. Orang udah pada habis harta dengan gara-gara cuman kesenangan sesaat aja. Nah mungkin siapa tahu habis dengar Kang Edi begini malah hasilnya kan Kang Edi juga jadi merugi kan di situ. Iya. Jadi akhirnya bisa tahu, malah justru kita ngasih tahu bahwa kayak gitu tuh nggak ada bagus-bagusnya ya. Habis harta habis, Karir habis. Karir habis, ngebangunnya dari nol lagi. Aduh, itu mah rugi, pokoknya rugi. Nun bisa Kang Edi Yunus. Sami-sami. Nun. Salam buat semua bandnya, Siap. keluarga semuanya. Yang udah nonton dari depan sampai akhir, terima kasih banyak. Yang minta Kang Edi Yunus udah ada, Terima alhamdulillah. kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tadi ada lagu, dengerin, lihat ya. Oke, bye. Dah.